Dengan saya Vias Lutfi di DevIndo. Kita akan lanjut mengenai belajar bareng. Kemarin kita udah belajar setup awal project kita dan menampilkan data untuk read. Nah, tapi kan kita belum pakai state management. Kali ini kita mengimplementasikan bagaimana atau memporting bagaimana si read ini kita pasangin ke Riverpod. Nah, sebenarnya ya bukan Riverpod doang, tapi karena saya suka Riverpod ya kita contohin pakai itu, kita belajar pakai itu. Nah, pertama Riverpod pasti kalau kalian ngikutin berarti kan udah menginstal atau menaruh si Riverpod Flutter Riverpod ini di PubSpec YAML kalian. Nah, dokumentasi lengkapnya kalian bisa baca di Riverpod package itu sendiri atau di website resminya. Nah, oke. Ini di website resminya di riverpod.dev. Kalian bisa pergi ke get started. Ini detail banget. Mungkin kalau kalian pernah nonton video saya sebelumnya, cara setup dan lain-lain, silahkan mengikuti. Karena ini topiknya belajar bareng, berarti kita memulai dari awal. Nah, ini berarti ini udah kita install untuk Riverpod dan nggak ada error juga. Saatnya kita men-setup atau menaruh si Riverpod-nya, bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, pertama kita pergi ke main dan harus menaruh provider scope-nya ini di my app. Jadi si provider scope ini saya copy aja biar cepet. Lalu pergi ke main.dart. Nah, di atas ini ada my app. Ini kita bungkus. Di sini kalau kalian pakai VS Code ada lampunya ini, diklik aja lalu wrap widget. Nah, widgetnya ini kita ganti dengan provider scope. Lalu kita import untuk Flutter Riverpod-nya ini. Nah, oke. Ini udah beres untuk setupnya dan lain-lain. Kalian bisa memakai untuk customer widget dan lain-lain. Nah, tanpa instalasi yang aneh-aneh. Nah, kalau kalian pakai kode snapshot, video saya sebelum-sebelumnya sudah saya contohkan. Jadi ini saya save, lalu sambil jalan nggak masalah. Biasanya kalau saya menggunakan Riverpod, saya mempunyai folder sendiri yang saya kasih nama provider. Nah, di sini untuk nge-provide data, dan satu hal yang paling general biasanya saya membuat namanya general provider. Jadi sebenarnya Riverpod provider ya hampir sama aja sih intinya ya untuk nge-provide. Nah, untuk itu berarti kita harus membuat, karena saya ingin semuanya tersentral dengan Riverpod, maka si data service ini kita harus meregisternya sebagai provider. Nah, caranya gimana? Biasanya kan ada satu yang general ini. Nah, saya taruh untuk yang general di sini. Atau kalau kalian lebih enaknya nge-manage si providernya, bisa kalian taruh di bawah. Jadi di bawah sini langsung aja definisikan di sini final. Lalu namanya terserah kalian, di sini data service. Jadi saya samain data service. Selanjutnya sama dengan provider dan saya balikin general sama dengan si kita panggil kelas untuk data service. Nah, ini kita copy lalu paste di sini. Nah, seperti ini, tinggal kalian import si provider. Tapi sekali lagi saya bikin di tempat general, jadi biar mudah di manage-nya aja. Ini saya cut, jangan lupa di save dan pindah ke general provider. Saya paste di sini dan di sini kita import untuk si providernya itu sendiri atau Riverpod-nya, dan selanjutnya kita import untuk data service. Nah, seperti ini. Ini udah kita register, jadi si data service ini kita bisa manggilnya di manapun atau di provider manapun, di Riverpod manapun. Nah, selanjutnya saya membuat state untuk mengatur si read-nya. Nah, kalau kemarin kita udah mencontohkan untuk menampilkan data langsung di sini di home-nya ini tanpa state management, jadi langsung di sini. Kali ini kita pindahin si list-nya ini saya close aja dulu. Ini saya pindahin di saya kasih nama untuk di
providernya ini adalah post provider .dart. Oke, seperti ini. Ini udah jalan dengan semestinya dan menampilkan data. Nah, oke. Selanjutnya kita beralih ke post provider ini. Kita akan mendefinisikan si state notifier yang ada di sini yang nantinya kita pakai untuk menampilkan data seperti ini. Nah, di sini berarti kita harus meregister atau membuat kelas. Kelas saya kasih nama untuk post provider dan extend sebagai state notifier. Nah, di dalamnya nanti ada listnya yang ini untuk menampilkan list post model. Jadi ini bisa saya copy biar lebih cepat. Di sini paste saja. Dan di dalamnya, oh ya, ini diimport dulu ya. Kalau belum otomatis import. Nah, post provider ini masih error karena kita belum mendefinisikan si konstruktornya. Nah, kalian bisa ngeklik ini untuk membuat konstruktor instan seperti ini, atau kalian ya tulis manual seperti ini. Intinya nanti di sini kita akan memanggil si database-nya dulu. Jadi di atas ini saya definisiin dulu aja final post provider sama dengan state notifier provider, dan kita balikin yang pertama untuk si kelasnya ini. Nah, lalu koma, lalu kita balikin untuk list modelnya. Bisa kita copy dan paste seperti ini. Lalu selanjutnya kita return untuk refnya, referensi. Kita panggil final, namanya tadi di general adalah data service ya. Jadi di copy aja bisa, final data service sama dengan ref, dia untuk membaca read untuk si data service. Jadi data service seperti ini, titik koma maksudnya, dan jangan lupa untuk diimport. Nah, namanya bener ya, data service untuk si providernya, bener, data service. Ini jangan lupa untuk titik koma yang terakhir. Harusnya ini kita import manual aja. Import. Lalu si general provider. Tetap ya. Ini saya kasih nama yang lain aja coba. Service data. Nah, ya karena namanya sama persis jadi dia nggak mendeklarasikan. Ini kalau kalian tadi mengikuti, kalau sebelumnya berarti harus otomatis import. Nah, seperti ini kita import seperti ini. Selanjutnya kita return. Nanti kita mereturn si kelas ini dengan si service data. Jadi di sini kita balikin untuk service data. Jangan lupa untuk titik koma, dia akan error karena di sini kita belum mendefinisikan bahwa si post provider bisa menerima si service data. Nah, caranya gimana? Di sini si post providernya ini kita definisiin this, saya kasih nama service data. Nah, seperti ini aja, lalu koma, dan ini nanti mengembalikan si list post model ini sebagai si state. Nah, seperti ini. Ini kurung. Nah, oke, saya rapiin dulu. Nah, di sini untuk supernya kita balikin, supernya adalah return 0 karena pertama untuk si datanya tidak terdefinisikan. Nah, selanjutnya saya di sini akan nanti memanggil defaultnya fungsi untuk get atau read data, get read data post. Nah, get read post ini nanti saya bikin fungsinya. Nah, di sini si state-nya ada error karena ini kan null safety. Jadi kita harus mengecek apakah beneran null atau enggak. Nah, si service data tetap error karena kita belum mendefinisikan
si get postnya juga akan error karena kita juga belum mendefinisikan. Nah, di bawah sini berarti saya harus mengatur si kelasnya ini untuk bisa dipanggil. Jadi data service-nya ini harus didefinisikan sebagai final underscore service data nih. Final si data service kita import data service tanda tanya, lalu si data service-nya ini kita paste di sini. Kita import si data service.dart service yang ini ya, kita import, lalu ya otomatis nggak error karena udah didefinisikan di sini. Nah, oke, udah nggak masalah. Selanjutnya kita implementasi untuk get read post. Nah, kita menggunakan future void seperti ini, lalu kita kembalikan get read post data ini nanti berupa asinkronus, lalu kita coba untuk si service-nya. Jadi di sini saya akan mengatur atau memanggil si final datanya, final post pakai s biar lebih general, sama dengan await. Kita panggil si data service ini, data service, dan dot untuk read post. Nah, ini untuk ngebaca data yang ada atau service yang ada di sini, yang telah kita definisikan kemarin. Nah, sederhananya ini tuh kayak ya manggil init state yang ada di sini. Nah, jadi di sini kan kita meregister database-nya. Nah, ini data service-nya ini kita register tadi di provider. Selanjutnya yang ini kita bikin fungsi yang baru seperti ini. Nah, ini ada error karena apa? Karena tidak boleh nol balikannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, si hasil post-nya ini harus kita taruh di si state-nya. Nah, cara menaruhnya gimana? Kita cek if mounted. Jadi ketika datanya sudah terdefinisikan, mounted, saya akan menaruh si value state atau value postnya ini di state. Nah, cara menaruhnya seperti ini, titik 3 kali karena berbentuk array, lalu post. Nah, oke, titik koma. Ini udah beres nih penggantinya si init state yang tanpa provider. Nah, kita bisa men-save-nya. Nah, cara memanggilnya gimana? Tinggal kita taruh si post provide-nya ini di home-nya ini. Nah, caranya menaruh gimana? Ini bisa saya komen dulu untuk si service data, atau bisa kalian hapus. Dan data post-nya error karena ya kita ganti. Nah, caranya menggunakan refer pod di dalam stateful gimana? Kalian bisa baca dokumentasinya di sini, detailnya. Di dalam body ini saya wrap sama seperti tadi. Wrap-nya ini kita ganti dengan si consumer. Nah, ini komentarnya saya hapus saja. Lalu jangan lupa untuk diimport si footer refer pod-nya. Nah, import seperti ini, berarti di sini harus berupa return. Dan si ini kan belum kita tutup nih. Nah, kita harus menutupnya seperti ini sampai tidak ada error. Nah, untuk mengecek problemnya di sini. Nah, di sini problemnya ada di mana aja? Ternyata cuma ada di data post, berarti tidak masalah. Kita rapikan. Nah, selanjutnya kita definisikan si post providernya di sini. Nah, caranya sini final, saya kasih nama post juga pakai S, lalu sama dengan watch, dan kita panggil untuk me-watching si post provider. Nah, post provider kita taruh di sini, lalu jangan lupa untuk diimport dan titik koma. Nah, seperti ini. Oke, udah beres. Si postnya ini bisa taruh di in seperti ini. Otomatis dia udah membuatkan. Nah, kita rapikan dulu aja si teksnya ini. Kita ganti dengan list style biar ada kotakannya, dan di sini saya naruh title. Saya balikin nilai yang tadi kita setup,
lalu ada subtitle. Ini untuk menampilkan data body yang ada di sini. Kalau data kita kan kita lihat ada title, body, dan saya akan menampilkan si body-nya ini. Jadi item dot body, nah seperti ini. Ini kurang tutup ya, jadi seperti ini. Oke, body, lalu saya atur untuk toString. Oke, udah beres. Parameter subtitle is not defined. Apa ya namanya? Description ya. Oke, ini benar untuk subtitle. Saya taruh koma di sini biar lebih rapi. Subtitle, oh iya, penulisannya aja keliru. Lalu biar ada arrow, saya ingin menaruh arrow biar kelihatan lah ya. Di sini nanti umpamanya ngelihat detail, ternyata ini bisa ngelihat detailnya. Nah, berarti saya akan menaruh icon dot keyword range, arrow range ini kita coba dan kita save. Ini untuk merapikannya di home kita udah nggak pakai post model ya, karena tadi kita udah memportingnya di si Riverpod, jadi ini bisa kita hapus biar lebih rapi. Nah, bisa kita save atau harus di hot restart, atau ini klik aja untuk merestart semuanya, karena ketika kita menjalankan awal tadi dia belum di setup untuk Riverpod-nya, jadi kalian harus menggunakan hot restart. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu. Ini udah data yang ditampilkan berdasarkan Riverpod harusnya. Nah, seperti ini. Oke, tapi di sini tadi kan nggak ada loading. Ini bukan leading, berarti trailing biar di sebelah kanan. Nah, kita save lagi. Nah, tadi kan nggak ada loading atau datanya ya kosongan dulu, baru langsung menampil ini. Nah, gimana caranya untuk menambahkan loading? Nah, kalau kalian di state notifier di sini dan langsung porting data seperti ini, ya nggak akan ada loading. Berarti kalian harus menggunakan, kalau di freeze kalian bisa mengatur-ngaturnya sebagai union. Tapi mungkin saya contohkan belakangan aja. Di sini kita pakai bawaan si providernya sendiri atau Riverpod-nya sendiri, yaitu menggunakan async value. Jadi di sini saya tambahkan di atas dulu async value. Async value. Nah, seperti ini. Ini async value-nya berupa data list yang telah kita definisikan. Nah, seperti ini. Bukan kurung tapi row seperti ini. Selanjutnya async value ini harus ada di state notifier yang ada di sini juga. Jadi kita harus mendefinisikan di sini pokoknya semua yang berkaitan model harus ada async value-nya. Nah, tutup. Selanjutnya untuk si list yang ada di sini juga harus ada async value. Selanjutnya mungkin agak beda yang ada di super ini. Jadi di sini kita akan menaruh si async data, async value dot data, dan kita kasih kosongan karena kosong. Nah, kalau kalian ingin menambahkan loading bisa tanda tanya 2 kali lalu async value dot loading. Nah, seperti ini bisa aja, tapi tidak perlu di sini juga bisa karena kalian sudah mendefaultkan ketika manggil post provide-nya ini otomatis memanggil si getReadPost. Nah, kalian bisa menaruh async value-nya atau loading-nya di bawah sini. Jadi setelah si fungsinya manggil, nah ini kita atur aja state sama dengan si async value dot loading. Nah, otomatis dia akan loading ketika pertama kali manggil si getPost. Nah, ini error karena apa? Karena kita harus mendefinisikan si post seperti yang ada di super. Nah, seperti ini value data. Jadi di state-nya ini kalian harus menaruh async value di awal lalu data.
dan si data untuk postnya. Nah, taruh sini. Oke, di sini sebenarnya ada satu lagi, ketika datanya gagal berarti kalian harus mendefinisikan async value untuk error. Nah, tapi di sini nggak saya contohin dulu di sini karena basic untuk read ya kayak gini aja. Di sini kalau kalian gagal atau ini tinggal ditambahin biasanya try catch. Nah, untuk try catch-nya ini, si catch-nya ini tinggal taruh si async value yang errornya tadi. Nah, ini saya hapus. Selanjutnya ini kan berubah data nih. Kalian bisa save atau kita nanti aja save-nya. Di sini tidak bisa lagi langsung seperti for ini. Nah, kita harus mendefinisikan when dan lain-lain yang sering kalian lihat di Riverpod yang sebelumnya. Nah, kalau kalian melihat dokumentasi resminya di sini, saya cari contoh dulu ya. Untuk when-nya menampilkan data reading combine provider. Mana ya? Watch provider synchronous. Balik lagi ke sini, coba when. Oke lah, kita langsung contohin aja, nggak nemu saya. Di sini, di list view ini, saya bungkus lagi dengan when. Nah, ini saya abaikan dulu aja, saya taruh bawah, kita pakai post. Postnya ini kita paste di sini, lalu when, post.when. Nah, when sama dengan pertama untuk datanya. Datanya ini yang kita akan tampilkan di list view ini nanti. Nah, kita bungkus dulu di sini, lalu row return kita balikin list view yang telah kita inisiasi tadi. Nah, ini kita cut, lalu kita taruh sini, dan si postnya ini bisa kita ganti dengan data. Nah, karena kita akan looping data. Sebenarnya biasanya list view builder dan lain-lain kalian bisa pakai itu, bisa pakai juga langsung kayak gini. Nah, selanjutnya kita define ketika si datanya belum ada, berarti kan loading. Saya taruh di tengah, berarti center, lalu child, dan kita pakai circular progress indicator. Oke, kita rapiin lagi. Selanjutnya yang terakhir ada error. Jadi ketika dapat error berarti error lalu text error st, lalu kita return untuk di tengah aja center, lalu kita balikin child text, lalu errornya apa. Nah, ini karena kita nggak mendefinisikan error, berarti harusnya si errornya ini bawaan. Nah, di sini masih ada merah-merah, kita cek di problem apa sih yang bikin error. Nah, ternyata di sini harus pakai titik koma. Jadi harus titik koma dan kita rapikan, tidak ada error lagi. Kita rapikan lagi biar kelihatan bagus. Nah, ini di circular indikatornya pun saya kasih koma. Oke, rapi, udah rapi. Ini bisa kita hapus karena kita nggak memakai lagi. Dan kita bisa menggunakan hot restart untuk melihat perubahannya. Oke, kita lihat nanti harusnya di sini ada loadingnya kalau dia berhasil atau istilahnya ngambil datanya benar. Nah, ini kita nggak ngelihat ada loading karena ya seperti saya bilang, dia ada catch si Riverpod otomatis nge-catch data. Nah, kalau kalian nggak pengen nge-catch-nya ini, kalian tinggal ganti si Riverpod ini atau ditambahkan maksudnya di state providernya ini tinggal ditambahkan .autodispose. Nah, ini sudah saya jelasin juga di video-video sebelumnya mengenai Riverpod dan ini masih relevan untuk autodispose. Nah, untuk cek bisa loadingnya, saya stop dulu aja dan rerun dan kalian akan melihat loadingnya secara langsung nanti. Oke, ini ada loadingnya. Jadi pertama ketika
nge-reload ulang, dia akan loading dan akan menampilkan data. Seperti yang telah kita set tadi karena kita menggunakan async value. Dan kita mengaturnya ketika dipanggil, dia akan loading dulu, kalau udah ada datanya baru akan ditampilkan seperti ini. Oke, ini untuk read-nya. Kalau kalian ngikutin dari awal kan berarti dari awal saya udah bilang di sini kita akan belajar bareng mengenai CRUD dan read-nya sebenarnya di versi awal udah tapi belum pakai refer pod. Yang ini read-nya udah menggunakan refer pod. Silahkan dicoba juga. Selanjutnya kita akan balik ulang. Kalau CRUD kan berarti create ya awalnya, tapi kita nggak perlu create karena komunikasi dengan backend atau data ini sebenarnya kalau di real kenyataan kalian umpamanya bikin backend sendiri, ini bisa langsung diimplementasikan dan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai grid. Nah, sebelumnya si read ini harusnya ada banyak banget seperti read ke spesifik data. Nah, kalau kalian di si JSON placeholder kan berarti ada /1 dan lain-lain. Nah, read-nya itu sendiri sebenarnya banyak, lebih ke spesifik, tapi ini ke general dulu. Mungkin nanti kalau kita udah lengkap si create, read-nya kan udah update, delete, kalau udah semuanya, kita nanti akan belajar bagaimana untuk mengimplementasikan search atau bagaimana cara untuk membaca spesifik data seperti ini ID 1 dan selanjutnya berbagai macam hal yang bisa kita explore di state atau di refer pod ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya mengenai read di refer pod ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!